Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nugraha, NPM 1914151050, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya bahas, yaitu model simulasi banjir menggunakan data penginderaan jauh studi kasus Kabupaten Sampang dengan menggunakan metode Gradient Surface Subsurface Hydrologic Analysis. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital. Daftar isinya meliputi 1 pendahuluan, 2 metode, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya meliputi 1. Kejadian banjir di wilayah Indonesia, 2. Pembukaan lahan hutan, 3. Permasalahan banjir di Kabupaten Sampang, dan keempat, simulasi banjir metode GGSH. Selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu kejadian banjir di Indonesia. Banjir sering terjadi di Indonesia karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. Kejadian banjir tersebut dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Selain itu, banjir juga disebabkan karena perubahan penutup lahan di daerah hulu seperti pembukaan lahan atau penebangan pohon di daerah hutan. Hal ini menyebabkan air hutan tidak dapat diserap oleh tanah dan akar tanaman sehingga air hujan menjadi air limpasan. Selanjutnya, pembukaan lahan hutan. Pembukaan lahan hutan sendiri merupakan kegiatan penebangan pohon di daerah hutan. Kegiatan ini mengakibatkan volume air sungai terus bertambah sehingga sungai tidak mampu menampung air lagi dan menyebabkan terjadinya banjir. Pembukaan lahan yang tidak disertai dengan pengelolaan sistem drainase yang baik akan menyebabkan kondisi perkotaan kurang baik, di mana air tidak dapat dialirkan melalui sistem drainase yang ada sehingga terjadi genangan berupa banjir. Selanjutnya ada permasalahan banjir di Kabupaten Sampang. Permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Sampang disebabkan jumlah aliran yang masuk ke kota Sampang sangat besar, sehingga terjadi akumulasi aliran yang sangat tinggi. Penyebab lain di kota Sampang juga terjadinya sedimentasi yang sangat tinggi di sungai yang melintasi di kota Sampang. Selanjutnya, simulasi banjir metode GSSHA. GSSHA adalah perangkat lunak untuk mengelola produk sistem hidrologi, di mana aplikasinya adalah untuk prediksi banjir yang meliputi kedalaman dan kecepatan, analisis banjir, analisis infiltrasi, serta pemodelan aliran permukaan. Metode GSSH menghasilkan model grid 2 dimensi berbasis hidrologi, yang dapat menghasilkan 2 dimensi aliran darat dan 1 dimensi aliran sungai. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sampang ini bertujuan untuk pembuatan model simulasi banjir dan menganalisis serta menghitung debit aliran permukaan dari hasil model tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian model simulasi banjir menggunakan data penginderaan jauh yang meliputi data prediksi cuaca Kimorph, Digital Elevation Model Shuttle Radar Topography Mission atau DEM-SRTM, selanjutnya adalah Spot 5 tahun 2010, peta tanah, data penampang sungai, serta data lapangan yang digunakan untuk validasi hasil model simulasi banjir. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Gradient Surface Subsurface Hydrologic Analysis atau GSSH yang terdapat dalam Watershed Modeling System atau WMS. Lalu dibuat model simulasi banjir dengan menggunakan data penginderaan jauh dan metode GSSHA. Selanjutnya, perhitungan intensitas curah hujan menggunakan metode Haspers dan Derweduen.
Perhitungan infiltrasi untuk mengetahui tingkat tanah mampu menyerap curah hujan atau aliran permukaan menggunakan metode Green dan Am equation. Selanjutnya, perhitungan kedalaman banjir dengan membaca kedalaman banjir yang dalam program GSHA berisi tentang aliran permukaan tanah, di mana perhitungan kedalaman banjir sesuai dengan waktu akhir dari model simulasi banjir. Perhitungan debit banjir dalam penelitian ini dengan memperhitungkan koefisien Manning, luas area, radius hidrolik, dan kemiringan lereng. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama, ada curah hujan tanggal 22 Februari 2010 di masing-masing DAS. Data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu curah hujan IMOF setiap jam dalam satu hari. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Karena membutuhkan data hujan yang relatif pendek, di mana dalam penelitian ini dipilih data pada tanggal 22 Februari 2010. Pada tabel bisa dilihat pada pukul 19 sampai 21, curah hujan tertinggi pada Das Kelampis dan Jelgung yaitu 33 mm per jam, serta Das Kemoning yaitu 9 mm per jam. Selanjutnya, intensitas hujan di beberapa DAS di Kabupaten Sampang. Intensitas Das Kelampis sebesar 25 mm per jam, dan intensitas Das Jelgung sebesar 25 mm per jam. Sedangkan intensitas Das Kamoning dan Subdas Kamoning masing-masing sebesar 7,09 mm per jam dan 7,09 mm per jam. Selanjutnya, kedalaman banjir di beberapa DAS di Kabupaten Sampang. Kedalaman genangan banjir yang diperoleh dari hasil model yang dibuat terpisah masing-masing DAS. Berdasarkan hasil perhitungan kedalaman genangan banjir dengan menggunakan durasi hujan sekitar 3-4 jam, diperoleh nilai kedalaman genangan banjir di daerah Das Kelampis sebesar 2,44 meter, Das Jelgung sebesar 5,68 meter, Das Kamoning sebesar 2,30 meter, dan Subdas Kamoning sebesar 1,77 meter. Lalu diperoleh kedalaman maksimum simulasi yaitu 5,157 meter yang terjadi di beberapa tempat di Kota Sampang. Selanjutnya, debit puncak banjir di beberapa DAS Kabupaten Sampang. Nilai debit banjir di Das Kelampis sebesar 5,40 meter kubik per detik. Das Kamoning dan Subdas Kamoning masing-masing sebesar 37,80 meter kubik per detik dan 32,40 meter kubik per detik. Dan nilai debit yang cukup tinggi terdapat pada Das Jelgung. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah air yang tersisa pada permukaan dan nilai infiltrasi yang tidak cukup besar akibat bentuk topografi permukaan daerah. Debit puncaknya sebesar 174.059,10 meter kubik per detik. Selanjutnya, limpasan permukaan di Das Kabupaten Sampang. Limpasan permukaan yang terjadi akibat curah hujan ini menjadi penyumbang banjir untuk daerah yang lebih rendah. Jumlah limpasan permukaan cukup besar di daerah ini, yaitu sebesar 4.599,5 meter kubik. Daerah yang paling sering terjadi genangan adalah di daerah lekukan atau meander sungai. Selanjutnya ada perhitungan akurasi. Tingkat akurasi pada titik survei lokasi simulasi banjir sebesar 76,46%. Sedangkan tingkat akurasi pada titik survei yang tidak sesuai lokasi simulasi banjir sebesar 23,53%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan model simulasi banjir untuk Kabupaten Sampang, dan dari analisis debit aliran permukaan dari hasil model tersebut yaitu debit tertinggi dari beberapa DAS di Kabupaten Sampang adalah Das Jelgung, mencapai sebesar
364.788,90 meter kubik per detik. Das Jelgung merupakan penyumbang limpasan yang cukup besar, di mana limpasan permukaan yang cukup besar sekitar 163.367,9 meter kubik. Hasil perhitungan akurasi informasi tersebut sebesar 75,47%. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.